Bagaimana cara menemukan life purpose atau tujuan hidup kita? Nah, sebelum kita bahas ke how to atau bagaimana caranya, aku akan membahas dengan singkat apa itu life purpose. Jadi, life purpose atau tujuan hidup itu mengacu kepada keberadaan inti diri kita. Biasanya hal ini adalah sesuatu yang melampaui dengan pencapaian yang bersifat eksternal atau material saja. Atau mungkin bahasa yang lebih mudahnya itu adalah something bigger than yourself, sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Dirimu sendiri itu bagaimana maksudnya? Jadi misalnya kalau aku Desi, sesuatu yang ingin aku miliki, misalnya aku pengen punya 1 mobil, 2 mobil gitu kan, lama-lama juga mentok juga kan, nggak melebihi dari diriku sendiri. Melebihi dari diriku sendiri itu bagaimana? Oh, ternyata aku bisa merubah hidupku nih dari A ke B. Aku pengen adikku juga begitu, dari A ke B. Nanti dari sana mungkin aku ke adikku yang satunya A ke B. Nah, itu kan lebih dari diriku sendiri ya. Udah 2 orang nih yang aku lakukan. Dari sana mungkin ke orang lain, teman-temanku dan sekitarnya. Dan sampai akhirnya aku menciptakan YouTube channel ini, menciptakan produk ini, produk itu. Nah, intinya life purpose itu adalah apapun yang ingin kamu lakukan, sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Nama saya Angel dari Jawa Barat, Indonesia. Setelah mengikuti MMM ini, saya banyak sekali mengalami perubahan, terutama tentang kesadaran diri sendiri. Saya lebih menikmati apa yang sedang saya lakukan dan hadapi. Hidup di saat ini sangat menyenangkan. Seperti kata Mbak Desi, hidup pada saat ini now. Menikmati rasa ketidaknyamanan dengan sadar menerima, tidak lagi dengan panik, lebih berserah lagi kepada Yang Maha Kuasa. Saya juga belajar meningkatkan bagaimana berada di vibrasi yang sukacita. Namun harus bisa menerima dengan sadar pula ketika vibrasi sedang berada di bawah, agar bisa naik lagi ke atas. 2 video Super Conscious Healing, hapus trauma, karma, dan cakra balancing, juga scarcity seputar keuangan di modul 6-nya luar biasa. Membantu penyembuhan sebuah trauma yang melekat, tidak secara langsung, tapi ada perubahan baik yang saya alami. Bahkan untuk audio scarcity sendiri, saya mengalami pengalaman yang keren. Untuk pertama kalinya saya mendengarkan, tiba-tiba besok Tuhan memberikan saya kejutan yang luar biasa. Sebuah mobil impian yang sebelumnya saya merasa tidak mungkin memilikinya, padahal kami dan suami belum bisa untuk membelinya. Alhamdulillah. Belum lagi konten gratisnya yang tidak kalah bagus juga dari MMM itu sendiri. Dan juga grup MMM sangat menyenangkan, sangat luar biasa. Solusi demi solusi dari ilmu-ilmu diberikan oleh Mbak Desi dan Mr. CG. Juga teman-teman hebat luar biasa dengan pengalamannya yang bisa untuk ditimba ilmunya. Thank you all. Dari hidup yang semula saya ratapi dan tidak saya inginkan, kini saya berterima kasih dengan masa lalu itu. Karenanya saya bisa ada di keluarga kunci hidup ini. Untuk teman-teman di luar sana yang menginginkan peningkatan kesadaran dan kualitas hidup, bergabunglah dengan kami di kelas MMM. Insya Allah, investasi yang dikeluarkan akan menjadi keberkahan untuk hidup Anda. Amin. Sampai jumpa di grup MMM bersama kami. Untuk Mbak Desi dan juga Mr. CG, dari hati yang paling dalam, saya ucapkan terima kasih banyak atas semua ilmu yang telah diberikan. Thank you. I love you. Nah, yang pertama itu adalah identifikasikan core value atau nilai-nilai inti bagi kita. Nilai-nilai inti ini artinya adalah apa yang sebenarnya penting buat kita. Coba mulai dipertanyakan, apa sih yang sebenarnya penting buat aku? Pencapaian-pencapaian apa yang sebenarnya ingin aku lakukan di dalam dunia ini? Nah, mungkin bisa dengan berjournaling atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang kayak aku tanyakan tadi ya. Atau buat teman-teman yang sudah join di MMM, di modul 5, itu aku sudah sertakan 31 pertanyaan untuk mengenal diri kita sendiri. Dari sana kita akan tahu ternyata nilai-nilai intiku tuh ada apa saja ya. Biasanya ada 5 atau 3, biasanya sih 3 nanti yang selalu berulang-berulang. Jadi pertanyaannya itu ada 31, tapi kalau kita jawab, nanti kita lihat itu selalu ada yang berulang, dan biasanya ada 5 hal sampai ke 3 hal. Nah, itu adalah core value-mu atau nilai intimu, dan life purpose-mu atau tujuan hidupmu biasanya di seputar area yang berikutnya tersebut. Itu adalah identifikasikan bakat dan keahlian kita. Coba cari tahu hal apa yang kita lakukan itu tampaknya effortlessly atau sangat mudah. Terus,
bakat alami kita itu apa saja. Nah, dari sana kita akan mencari tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bakat dan keahlian itu yang tidak hanya menguntungkan diri kita sendiri, tapi juga menguntungkan banyak orang. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi minat dan hasrat kita. Coba kita perhatikan apa saja sih hal-hal yang pengennya kok belajar terus di seputar area tersebut. Apa saja yang kayaknya aku suka baca atau suka beli bukunya. Nah, dari sana kita akan tahu ternyata life purpose kita berada di area tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah rencanakan hal-hal kecil atau langkah baby step ya. Langkah-langkah kecil seputar area itu tadi. Jadi setelah kita refleksi diri, terserah ya caranya apapun itu, terus kita tahu, oh ternyata aku selalu berulang jawabannya itu 3 hal ini, seputar hal jalan-jalan, edukasi, sama fotografi misalnya. Nah, dari sana mungkin aku memiliki bakat dan keahlian di seputar hal tersebut. Nah, dari sana kita mulai merencanakan step by step apa yang kira-kira bisa aku lakukan yang akan nggak cuma membantu dan beneficial atau menguntungkan buat diriku sendiri, tapi banyak orang. Semakin banyak orang yang kita bantu, otomatis kita akan mendapatkan energi. Itu kan ada pertukarannya. Itu kita akan mendapatkan energi yang lebih banyak lagi ke dalam diri kita. Entah itu berupa semangat atau energi ya, dalam hal bener-beneran aku kayak punya tenaga gitu ya buat ngedit video, buat bikin ini, bikin itu ada energi aja gitu ya. Atau bisa juga berupa energi yang kita katakan sebagai uang ya. Jadi apapun wujudnya itu selalu, karena gini, kalau orang nonton videoku ya, terus dia kan nggak memberikan material ke aku, tapi dia suka mendoakan misalnya, aduh terima kasih, semoga Tuhan yang membalas, atau mungkin ngasih komen yang bagus, atau like, atau bilang I love you back, dan lain-lain. Itu buat aku kan energi ya, energi yang baik datang ke aku. Dari sana aku jadi punya waktu atau punya energi juga gitu untuk melakukan hal-hal yang aku lakukan dalam proses penciptaan. Proses ini kan panjang sekali. Mungkin teman-teman ada yang sudah berkecimpung di dunia ini, sudah pasti tahu ya suka dukanya ya, untuk ngeditnya lah, untuk inilah itu kan banyak sekali. Nah, itu. Jadi maksudku, semakin kita tahu apa yang kita ingin lakukan, kita langsung melakukan baby step itu tadi, karena nanti segala sesuatunya itu akan balance dengan sendirinya. Semakin banyak orang yang kita bantu, semakin banyak energi yang akan kita dapatkan, kayak sistem tabur tuai ya, seperti itu. Dan setiap orang yang turun ke bumi, setiap soul, setiap jiwa itu memiliki life purpose yang unik. Yang saking uniknya itu sama seperti retina mata kita, sama seperti sidik jari kita. Jadi ini sebenarnya pesan terselubung. Lindungilah hal itu karena saking uniknya ya. Jadi kamu harus tahu bahwa segala sesuatu yang unik itu berharga ya. Balik lagi ke life purpose-mu, apapun itu pasti sangat berharga buat umat manusia di seluruh dunia. Itu satu. Yang kedua, apapun keunikanmu itu, retina matamu ataupun sidik jarimu, gunakanlah dengan berhati-hati dan bijaksana, karena itu sangat berharga guys. Jangan digunakan untuk sembarangan, untuk segala macam bentuk aplikasi dengan iming-iming tertentu. Pokoknya harus bijaksana untuk menggunakannya. Alright, aku harap videonya cukup membantu, dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.